Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pagi kita telah mendengar hadis-hadis tentang begitu banyaknya jalan kebaikan, jalan pahala bagi orang yang mukmin. Begitu mudahnya kita mencari pahala itu. Akan tetapi kita harus tahu, harus cermati bahwa jangan sampai kemudahan-kemudahan itu membuat kita salah faham, salah faham. Sebagaimana kemarin itu saya sampaikan bahwa tasbih adalah sedekah, misalnya tahlil adalah sedekah. Kemudian kalau begitu nggak usah kita sedekah dengan uang, dengan harta benda, dengan kita miliki, bukan ya. Kan dalam hadis itu ada namanya asbabul wurud. Kalau Al-Quran ada nama asbabun nuzul, kalau hadis itu ada nama asbabul wurud. Sebab-sebab hadis itu Rasulullah sampaikan. Di antaranya ada itu karena ada salah seorang yang tidak mampu, iri ibadahnya orang-orang yang kaya. Orang kaya enak tiap hari bisa bersedekah ya Rasulullah, karena punya uang dia. Lah kami ini yang miskin gimana gitu ya. Maka Allah sudah jadikan bagi kalian tahlil ada sedekah, tasbih adalah sedekah, yaitu dia nggak mampu pakai sedekah. Jangan salah gagal faham ya, jangan gagal faham. Ini yang paling penting. Jadi, seperti contoh misalnya ada hadis mengatakan man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Nah ini kalau kita salah hadis ini kemudian dipakai landasan orang yang bertamu, bahaya enggak kira-kira? Terus tamunya nuntut macam-macam nanti ya. Loh saya ini tamu, Rasulullah bersabda loh, muliakan tamu nih, ya kan? Nah itu. Ini juga menjadi masalah gitu. Hadisnya benar tapi dipegang orang yang salah. Yang berhadis itu ya orang yang punya rumah. Yang punya rumah niat kita harus memuliakan tamu. Ya gitu ya. Jadi ini harus kita pahami hal-hal seperti ini supaya ada hadis-hadis yang ataupun dalil yang keperuntukannya itu bukan untuk itu, jangan dicampur aduk ya, jangan dicampur aduk. Ini diantaranya, makanya kita harus paham. Kemudian kita melanjutkan babun fil iktisadi fil ibadah. Bab di dalam menjelaskan tentang iktisad. Iktisad itu sedang-sedang saja, bainatul wal qasr, antara panjang dan pendek, ini sedang, antara lama dan cepat, ini iqtisad, sedang di dalam apa? Fil ibadah, di dalam melakukan ibadah. Jadi ibadah itu tidak boleh gulu atau berlebih-lebihan ya. Terus sholat terus setiap hari ya, itu namanya gulu gitu ya, gitu. Enggak pulang-pulang sholat terus di masjid terus ya, istrinya nangis ya, anaknya nangis ya, namanya gulu. Jadi iqtisad, sedang di dalam ibadah itu dibuat mudah. Jadi jangan sampai agama itu jadi kambing hitam. Nah, apa nih kok bisa kambing hitam, nggak tahu kok bisa kambingnya yang dihitamkan ya. Artinya jangan sampai menjadi momok agama itu. Gara-gara sholat terus jadi begini. Ya itu jangan sampai begitu. Gara-gara di masjid terus jadi masalah. Ya seperti itu. Ini karena hulu ya tadi. Ini namanya iktisad itu sedang. Nah, ya tidak lama, ya tidak cepat, ya tidak panjang, tidak pendek ya.
kayak lagunya dangdut siapa itu, yang sedang-sedang saja, ya, yang sedang-sedang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha itu ada yang mufassir mengatakan itu termasuk namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Ahmad, Thaha, Yasin, itu ada yang menganggap bahwa itu adalah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Yasin dari kata ya ayyuhal insan, kayak begitu ya. Jadi maksudnya Nabi Muhammad itu maksudnya. Thaha ma anzalna 'alaika, bukankah aku turunkan kepada kalian Al-Qur'an, Al-Qur'an litashqa, bukan untuk memberatkan. Di Al-Qur'an ini diturunkan untuk memberi kemudahan, bukan untuk memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan, bukan kesulitan. Diawali dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, masuk 'alaiha kepada Aisyah, ya, masuk ke kamarnya, ke ruangannya Sayyidah Aisyah. Wa 'indaha, dan bersamanya imra'atun, ada perempuan. Qala, kemudian Rasulullah bertanya, man hadhihi, siapa ini ya, siapa ini? Qalat hadhihi fulanah tudzakiru min sholatiha, ya. Ini adalah fulanah, hamba Allah, ya, fulanah. Tadzkuru min sholatiha, dia menceritakan tentang sholatnya perempuan ini. Ya, perempuan ini mempunyai sholat yang luar biasa, itu istilahnya. Qala, maka Rasulullah bersabda, mah alaikum. Mah itu bahasa Arab, kalau kita nggak usah begitu, ya, biasa-biasa saja. Mah itu jadi mah kalimatun nahyin wa zajrin, mencegah dan agak sedikit melarang, mencegah dan melarang dan apa. Jadi enggak usah begitu, itu artinya enggak baik begitu, ya gitu banyak. Alaikum bima tutiquna, untuk kalian itu sesuaikan dengan kemampuan. Fa wallahi, maka demi Allah, la yamillullahu hatta tamallu, maka demi Allah, la yamullullah hatta tamallu, Allah tidak akan bosan-bosan, hatta tamallu, sehingga engkau bosan. Wa kana habbuddin, dan agama yang disukai ilaihi oleh Allah, madama sahibuhu alaihi, selama orang yang melakukan itu masih selalu mengerjakannya. Gini Bapak Ibu sekalian, maksudnya hadis ini adalah ada seseorang yang cerita tentang sholatnya itu mungkin lama, saya itu semua gitu ya, saya sholat perempuan ini sholatnya sepanjang malam, di sholat terus. Ada perempuan yang bersama dengan Sayyidah Aisyah, mungkin dia saking lamanya sehingga, atau saking sungguh-sungguhnya melupakan urusan yang lain gitu. Maka Rasulullah tidak usah begitu ya, gitu. Di dalam sholat itu ya ada yang ditegur, sahabat juga ada yang ditegur ketika Mu'adz bin Jabal ya mengimami sholat lama sekali, sehingga ada salah satu sahabat yang mufaraqah. Tahu mufaraqah Pak? Mufaraqah memisahkan diri dari jamaah karena kelamaan, karena lama akhirnya dia keluar dari barisan jamaah, dia sholat melanjutkan sendiri karena lama ini, mungkin mau keburu mau ke pasar,
sudah mau siang pas ikut sholat subuh, subuhnya lama banget ya. Akhirnya dia mufarokoh. Yang mufarokoh ini dilaporkan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, tadi itu ada laki-laki yang mufarokoh, yang memisahkan diri dari jamaah. Mu'ad mengatakan wal munafiqun, dia itu orang munafik. Mendengar ini orang yang mufarokoh tadi enggak apa, dia juga jengkel, melaporkanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kada wa kada, tadi terjadi begini ya Rasul di masjid, karena Mu'ad melakukan sholat atau menjadi imam terlalu lama, akhirnya ada yang mufarokoh, ada yang terpisah, dan dikatakan bahwa yang terpisah adalah orang munafik. Lantas Mu'ad dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bayangannya Mu'ad, ya pasti Mu'ad yang dipuji lah karena sholatnya lama. Nah, orang yang terpisah ini dimarah harusnya gitu, menurut pandangan logikanya. Dengan pedenya Mu'ad datang, Rasulullah marah, afitanun ya Mu'ad, apakah kau mau membuat fitnah baru wahai Mu'ad dalam agama? Kamu jangan bikin yang aneh-aneh di dalam agama, nanti kelamaan orang bubar gitu ya. Justru yang dimalah Rasulullah bukan orang yang memisahkan diri, tapi Mu'ad bin Jabal, karena imaminya terlalu lama. Kondisional agama itu ringan gitu ya, agama itu ringan. Jadi intinya bahwa jangan karena beragama itu menimbulkan satu masalah, menimbulkan masalah baru. Yang biasanya bisa pergi ke pasar untuk mencari nafkah, mencari rezeki, gara-gara beragama jangan sampai itu dihilangkan. Gara-gara sholat di masjid terus sampai jam 9 jam 8, sehingga ke pasarnya terlambat, ke kantornya terlambat. Nah ini kan masalah gitu ya. Maka agama itu mengajari al-iktisad, sedang-sedang saja. Demikian di dalam berwudu, Sa'ad bin Abil Waqqas itu ditegur oleh Rasulullah ketika berwudu karena berlebihan memakai air. Ini juga ditegur oleh Rasulullah. Padahal pada waktu itu dalam riwayat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu wudu bukan di sumur, tapi wudunya di sungai. Harusnya dibebaskan loh, harusnya. Karena sungai mengalir ini kan airnya nggak habis-habis. Tapi Rasulullah menegur Mu'ad, ini Sa'ad tidak begitu caranya berwudu. Wudu itu memakai air secukupnya. Begitu, kita juga begitu. Kalau putar keran agak separuh saja, jangan telos sampai kencangnya, bukan dan menghabiskan air ya. Jadi agama itu hal-hal kecil begitu diperhatikan oleh agama. Bagaimana menggunakan air sederhana dengan agama, bagaimana dengan agama tidak terganggu dengan aktivitas yang lain ya. Jadi logikanya seperti itu. Demikian juga perempuan yang diriwayatkan di sini oleh dari hadis dan diriwayatkan oleh Aisyah. Ini ada perempuan yang diceritakan sholatnya luar biasa, tapi Rasulullah harusnya bukan mencerca ya, bukan melarang ya, tapi harusnya hebat gitu. Tapi ternyata bukan, tidak boleh begitu ya, biasa saja. Karena apa? Rasulullah mengatakan dalam hadis, bima tutiquna, alaikum bima tutiquna, kerjakanlah sesuai dengan kekuatan kalian. Fa wallahi, demi Allah, Allah itu tidak akan bosan-bosannya kecuali orang itu bosan. Artinya gini, orang itu kalau beragama yang sungguh-sungguh biasanya cepat bosan. Tapi kalau dia lakukan dinikmati pelan-pelan itu akan menjadi istiqomah terus gitu. Begitu mau sholat tahajud itu langsung semalam suntuk gak tidur ya, tapi nanti 5 bulan ke depan gak sama sekali, ini gak senang begitu itu. Tapi setiap malam 2 rakaat yang ringan-ringan saja, ini kan jadi ringan, gak memberatkan diri kita, tapi terus dilakukan istiqomah, ini lebih disukai oleh Allah. Jadi agama itu kalau kita rasakan ringan, amal itu kalau kita rasakan enak, itu kan dinikmati. Tapi kalau dirasakan berat, dia akan cepat bosan. Gak
apa-apa sedikit tapi istiqomah. Wah begitu senang baca Quran, 1 hari langsung hatam, 1 hari hatam. Wah, tapi selang sampai 3 hari saja sudah lempoh dia. Ada orang yang membaca Quran tapi 1 hari 2-3 ayat terus dia lakukan terus menerus. Nggak apa-apa berapa bulan berapa bulan kemudian atau 1 tahun kah 2 tahun baru hatam, tidak ada masalah. Tapi istiqomah ini lebih disukai oleh Allah. Ya itu. Jangan gara-gara kemudian wah karena lagi seneng nih baca Quran nih, sampai anaknya nggak diurus, ya istrinya nggak diurus, sampai suaminya nggak diurus, ya, karena lagi seneng-senengnya. Begitu berhenti hampir 1 tahun nggak pernah disentuh, wah ini nggak seneng gitu. Tapi pelan-pelan 1, 2, 3 ayat terus jalan terus. Lebih Allah sukai. Jangan memberatkan di dalam agama itu. Dalam amal agama itu dibuat ringan, enjoy, enak, sehingga tidak membosankan. Jadi kalau sudah istiqomah, amalnya istiqomah, dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah enak. Orang itu kalau sudah disukai, itu walaupun sedikit terasa banyak. Ya. Al-qalilul minal mahbub katsir. Perbuatan kecil yang dilakukan oleh orang yang dicintai menjadi besar. Pak Rusli dulu itu dapat sapu tangan saja dari yang dicintainya, itu mewah itu. Harganya cuma berapa ini? Waktu pacaran itu kan dikasih sapu tangan merah sampai ada. Ya, harganya 15.000, tapi kalau dari orang yang dicintai pasti dianggap yang berharga. Itu kalau hilang itu mendingan kehilangan uang 1 juta itu. Ya. Ini logikanya begitu. Jadi mencari istiqomah, ketika sudah istiqomah dicintai Allah, amal yang sedikit kita lakukan karena sudah dicintai Allah terasa banyak, merasa banyak. Itu ya. Jadi ini istiqomah. Ringan, agama itu ringan. Ya kayak kita inilah setiap pagi satu hadis begitu. Tapi setahun sekali masalahnya ini. Ya ini juga masalah juga. 1 bulan dalam satu tahun ya. Jadi jangan begitu melakukan agama itu sesuai kemampuannya. Jangan membuat susah diri ya. Wa an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an. Ya kita lanjutkan besok pagi ya. Insyaallah hadis yang kedua juga masih berkaitan dengan hal yang sama ya. Yang kadang-kadang itu dianggap bahwa orang beragama itu ya, Rasulullah itu kadang membela orang yang justru kayaknya tidak masuk akal dibela, justru orang yang ini tidak dibela. Ada orang yang ketika sholat terus sujud dilangkai itu kepalanya. Nah, terus ini sahabat satunya membilang apa? Kamu tidak akan dilaknat oleh Allah gitu ya. Itu justru yang dimarah bukan apa? Bukan orang yang melangkai, tapi orang yang sholat tadi malah dimarahi Rasulullah. Ini kadang itu seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu posisi lah ya, tahu posisi di mana ketika kita ini kadang menghakimi orang itu tidak boleh begitu. Ya. Sholat lagi terganggu dengan suara anak kecil saja memarah-marah kayak orang apa ya. Nah, kalau mau tenang ya di dalam rumah, di dalam kamar dikunci ya tenang sekali situ, sudah silakan mau sholat tidak ada yang ganggu ya. Di masjid ya sebegitu ya, kadang ada yang ini yang begitu yang ya sebagai biasa. Ya, anggap saja itu semua itu santai saja ya. Kita sholat saja, lanjutin sholat. Anak nanti ditegur ya, ditegur nanti ya ditegur, tapi jangan sholatnya sambil nahan emosi, wah bahaya ya. Ini anak ini, Pak Imam lama lagi ya. Gitu ya, demikian. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.